saya terinspirasi bahwa Unhas itu lambangnya itu ayam jantan. Ya. Ayam jantan itu adalah jagung jago. Jadi saya sampaikan ke Pak Dekan, gimana Pak Dekan kalau kita namain saja jagung jago Unhas. Nah, memang karena varietas ini jago, sehingga dia bisa bertarung di kancah nasional maupun internasional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa Unhas TV, senang sekali saya Aminah Rahma Ahmad dapat kembali menjumpai Anda dalam program Unhas Pick Up. Pemirsa, Universitas Hasanuddin selalu berupaya untuk melahirkan inovasi untuk menjawab tantangan di persoalan di masyarakat. Jika kita bicara soal sektor pertanian, ada berbagai macam keluhan yang lahir dari petani di berbagai daerah. Mulai dari cuaca yang tidak menentu, hasil panen yang tidak stabil, sampai dengan serangan hama yang sulit diprediksi. Nah, semua komoditas merasakan dampaknya, termasuk petani jagung. Padahal di saat yang sama kebutuhan jagung nasional juga semakin bertambah, pemirsa. Nah, melihat kenyataan itu, Unhas melalui tim risetnya, tim peneliti dan juga pemulia tanaman mencoba untuk memberikan solusi nyata. Nah, salah satu kontribusinya adalah lahirnya varietas jagung unggul yang hasil riset panjang yang diberi nama Jagung Jago Unhas atau JJUH. Nah, yang dirancang lebih adaptif, lebih tahan penyakit, dan tentunya sesuai dengan kondisi lapangan yang ada di daerah di Indonesia. Nah, pemirsa, di episode kali ini kita akan mendengar langsung bagaimana cerita di balik Jagung Jago Unhas ini, bagaimana varietas ini lahir, apa keunggulannya, sampai dengan sejauh mana varietas ini diterapkan di petani di berbagai daerah. Untuk itu sudah hadir di studio Unhas TV, pemirsa, Guru Besar Fakultas Pertanian Unhas dan juga pemulia tanaman dan sosok kunci di balik Jagung Jago Unhas. Sudah hadir Bapak Profesor Dr. Muhammad Azrai SPMP. Assalamualaikum Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini Prof? Alhamdulillah sehat meskipun hujan-hujan. Ya, alhamdulillah. Nah, Prof, apa sebenarnya latar belakang lahirnya varietas inovasi jagung jago Unhas ini, dan sebenarnya masalah apa yang berupaya untuk diatasi dari tim riset Unhas itu? Ya, yang latar belakangi karena kita tahu bahwa jagung merupakan salah satu komoditas nasional yang utama, ya, selain padi. Dan ini juga sangat berkontribusi terhadap ketahanan pangan nasional. Nah, kenapa saya memilih jagung? Karena tentu semua peneliti itu punya objek masing-masing, ya. Termasuk saya untuk pemuliaan di jagung. Nah, banyak masalah yang terjadi di jagung, terutama karena benih dari varietas unggul itu umumnya dikuasai oleh multinasional. Sementara di nasional itu masih sangat kurang benih-benih yang digunakan oleh petani. Maka kami terpanggil untuk melakukan riset pemuliaan untuk melahirkan varietas jagung unggul nasional, mungkin jagung hibrid yang pertama yang dimiliki oleh Universitas Hasanuddin. Jadi benar-benar menjawab persoalan yang ada di masyarakat, khususnya petani yang ada di Indonesia. Kalau dari nama sendiri Prof, Jagung Jago Unhas atau JJ Unhas, terinspirasi dari mana nih Prof? Ya, waktu itu kita mau mengajukan pelepasannya, saya diskusi dengan Pak Dekan. Pak Dekan sampaikan kira-kira nama apa yang bagus. Saya terinspirasi bahwa Unhas itu lambangnya itu ayam jantan. Ayam jantan itu adalah jagung jago. Jadi saya sampaikan ke Pak Dekan, gimana Pak Dekan kalau kita namain saja Jagung Jago Unhas. Nah, memang karena varietas ini jago, sehingga dia bisa bertarung di kancah nasional maupun internasional.
Jadi menggambarkan ayam jantan dari timur Ya, nih, jadi ayam jantan jagung jago ya Unhas. jagung jago yang tak terkalahkan. Nah, bisa dijelaskan juga Prof, bagaimana proses pemeliharaan dan juga pengembangan varietas JJ Unhas ini dari awal Ya. hingga menjadi varietas yang siap untuk panen. Ya memang sih itu butuh waktu yang cukup panjang Ya. ya. Bagaimana kita membentuk suatu populasi yang memiliki latar belakang genetik yang jauh, kemudian kita kumpulkan untuk mengumpulkan gen-gen yang baik dalam satu populasi itu. Bayangkan kalau jagung jago Unhas ini darahnya banyak, asalnya ada dari Afrika, ada dari Amerika, ya yang mungkin juga ya dari Indonesia sendiri dan beberapa negara Asia. Kita kumpulkan, kita saling kawinkan, kemudian kita mengekstrak ya sifat-sifat atau karakter yang kita inginkan dari jagung jago ini. Tentu kita kiblatnya adalah kualitas tinggi, kemudian yang kedua adalah tentu untuk menjawab permasalahan-permasalahan akibat perubahan iklim global. Yaitu setelah itu kita membuat galurnya. Galurnya itu kita paksa. Sebenarnya kalau jagung ini beda dengan padi. Kalau padi itu tidak perlu dipaksa kawin sendiri. Karena kawin itu menyerbuk sendiri, sedangkan jagung itu menyerbuk silang. Sehingga itu kita paksa dia untuk diserbukan sendiri ya beberapa generasi dan sampai terjadi depresi. Ada namanya depresi breeding. Depresi. Jadi karena dia sifatnya menyerbuk silang, dipaksa menyerbuk sendiri, terjadi depresi. Iya. Depresi. Jadi beda dengan padi. Kalau padi dia memang secara alami menyerbu sendiri. Semakin menyerbu sendiri, semakin subur. Kalau jagung semakin menyerbu sendiri, semakin ini. Tapi itulah perjalanan untuk menghasilkan galur. Karena kita harus menghasilkan galur yang murni. Sehingga kita kawinkan sendiri, sampai menjadi galur murni. Kemudian setelah itu kita cari jodohnya. Jadi harus ada jodoh kalau hibrida, dicocok-cocokkan ya. Jadi tidak sembarang jodoh. Kalau hibrida itu tentu kita mengidentifikasi dulu pasangannya yang mana. Pasangannya itu jangan kerabat dekat, tidak boleh. Harus kerabat jauh. Jadi kalau kerabat dekat nanti hasilnya tidak bisa optimal. Karena ada namanya di dalam itu fenomena heterosis, di mana hasil semakin tinggi apabila semakin jauh perkawinan antar kerabat itu. Jadi tidak ada hubungan kerabat yang dekat, tapi dia jauh sekali. Meski satu jenis, tapi dia sangat jauh. Sehingga dengan demikian akan timbul namanya fenomena heterosis. Itulah hasil perkawinannya yang menjadi jagung-jagung. Panjang sekali ya prosesnya, panjang, mulai dari kawinkan sampai tadi dipaksa setelah dijodohkan. itu seleksinya itu berkali-kali kita lakukan. Ada juga kita namanya pengujian multilokasi. Jadi pengujiannya itu untuk lepas bukan hanya diuji di Sulawesi Selatan, ada diuji di Sumatera, ada di Jawa, Jawa Tengah, Jawa Timur, kemudian Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah. Jadi kita berbagai macam agroiklim kita evaluasi. Jadi mulai dataran rendah, menengah sampai tinggi. Sehingga itulah kenapa Pak Rektor ke sana ke Jawa Tengah, Klaten melakukan panen karena memang pengujian kita di sana. Masya Allah, jadi tidak hanya sekitar Unhas ya, bukan pemirsa, sekitar Unhas, sudah tapi se-Indonesia penyebarannya se-Indonesia di berbagai pulau di Jawa. Jadi juga Sulawesi. Membuktikan keunggulannya di berbagai daerah di Indonesia. Iya, betul sekali. Nah, kalau terkait tantangan sendiri itu Prof, selama proses riset itu bagaimana dan apa saja Prof? Ya, tantangannya kita harus menahan kesabaran karena seorang pemula itu harus sabar. Ya, terutama untuk mencarikan jodoh, kita harus sabar mencarikan jodoh karena belum tentu kita kawinkan dapat jodoh yang baik. Jadi sama saja manusia itu. Kalau manusia itu kan harus cocok-cocokan kan untuk bisa berjodoh. Sama dengan jagung. Jagung hibrida itu harus cocok. Kalau tidak cocok, ada namanya daya gabung. Ada daya gabung khusus. Kalau hibrida menganut sistem daya gabung khusus, yaitu dia hanya bergabung dan memberikan hasil optimal kalau dikawin dengan itu. Itu namanya daya gabung khusus. Beda dengan daya gabung umum. Kalau daya gabung umum itu fleboy. Dia bisa bergabung dengan mana-mana. Namun demikian hasilnya tidak lebih rendah dibandingkan kalau dia berdaya gabung khusus. Jadi harus lebih sabar untuk mencarikan jodoh yang cocok untuk jagung jago ini. Nah, terkait keunggulan utama nih Prof dari banyaknya varietas jagung yang ada di pasaran sana, apa yang membedakan dan jadi keunggulan utama dari jagung jago Unhas ini?
Sebenarnya dari produktivitas kita lebih unggul karena kita sudah pada saat kita melakukan uji multilokasi namanya di berbagai daerah Indonesia, kita membandingkan dengan varietas multinasional yang sudah lama dipasarkan di Indonesia, dan itu lebih unggul dari itu. Sehingga itu pertama produktivitasnya. Yang kedua, itu tidak jarang sekali ada varietas yang dapat beradaptasi dari daerah menengah dari rendah sampai tinggi. Rata-rata itu segmennya kalau dia menengah tinggi ya menengah tinggi, segmennya rendah rendah. Tapi memang masih kurang juga varietas yang beradaptasi di daerah menengah sampai tinggi. Jagung-jagung ini bisa semua, bisa rendah, bisa menengah, bisa dataran tinggi. Ya itulah tadi saya sampaikan bahwa kita memang merakitnya ini arahnya bagaimana untuk mengatasi perubahan iklim global yang menjadi tantangan pertanian di Indonesia. Jadi adaptasinya di dataran rendah, menengah dan sampai tinggi. Ya. Jadi sudah sangat adaptif ya. Nah, terkait apa keunggulan agronomis lain seperti misalnya Prof, hasil panen, ketahanan penyakit atau misalnya daya tumbuh. Ya, tadi kalau kita bicara tentang produktivitas tentu yang kita bicara hasil panen. Yang kedua adalah varietas ini stay green. Artinya bahwa stay green itu kalau sudah panen tongkolnya, kemudian bisa lagi kita panen batangnya untuk dimakan ternak karena daunnya masih hijau. Yang ketiga itu biomasnya tinggi. Jadi kalau para peternak sapi perah itu suka yang seperti ini karena mereka suka yang biomas tinggi. Ini ada di ketiga varietas yang kita sudah lepas. Ya, jadi tidak hanya jagungnya tapi batangnya juga bisa bermanfaat. Nah, selain juga ketahanan penyakitnya juga bagus ya, lebih tahan ya, sehingga bisalah ditanam di mana-mana. Kalau JJUH ini Prof, apakah hanya ada satu versi atau misal ada versi lain yang dicadangkan? Iya, kita kan sudah membuat JJUH 01, 02, 03. Kita tidak boleh membuat satu varietas saja. Kenapa? Karena kita lihat saja ini JJUH 01, 02, 03 peminatnya sangat banyak. Ya, tentu Unhas kan tidak memproduksi. Unhas itu tugas pemulia kita di Unhas ini hanya untuk menghasilkan varietasnya. Sudah menghasilkan varietasnya tentu tetuanya. Untuk komersialisasinya kita harus bermitra dengan dunia industri. Makanya itu ada kolaborasi dengan Dudi. Yaitu yang nanti akan melakukan produksi benih dalam skala besar sekaligus melakukan komersialisasi. Ya, ternyata ada JJUH 01, 02 sampai 03. Ya. Malah sekarang sudah ada JJUH 04, 05, 06, sudah 6 JJUH sekarang. Ya. Sampai 6 bahkan ya. Jadi kalau terkait perbedaan dari masing-masing versi ini Prof, dari tujuan pengembangannya misalnya apa saja perbedaannya? Begini, kita tidak boleh membandingkan antar inovasi kita yang satu dengan inovasi yang lain. Tidak boleh. Itu lebih banyak lebih baik. Kenapa lebih banyak lebih baik? Karena mitra itu tidak mau satu varietas di lisensi ramai-ramai. Mereka mau lisensinya satu-satu. JJUH 1, 2, 3 ini masih ramai-ramai karena waktu lepasnya itu banyak sekali peminat. Namun 4, 5, 6 dan seterusnya nanti mereka tidak mau. Mereka mau satu-satu. Kenapa mereka mau satu-satu? Karena dia sampaikan nanti kalau banyak yang lisensi, ada yang malas-malasan melakukan promosi, tapi ikut jualan. Jadi kan kalau mau mengembangkan suatu varietas, komersialisasi varietas kan terutama benihnya kan itu harus dipromosikan. Jadi promosinya itu berat dan biaya promosinya juga besar. Jadi mereka yang mempromosikan, kemudian mereka nanti akan memasarkan. Jadi kalau sudah promosikan, sudah tahu segmennya. Kemudian yang kedua, kalau mereka misalnya ada masalah di suatu perusahaan, misalnya tidak menjaga kualitas, kemudian yang lainnya menjaga kualitas, nanti rusak semua. Satu buah kesalahan, semua menjadi salah. Sehingga itu mereka maunya satu-satu. Jadi insya Allah saya bertekad sampai tahun depan, sampai JJUH 10. Karena yang peminat sekarang banyak sekali. Dan bahkan sekarang sudah mereka mulai tertarik untuk ikut melakukan pembiayaan supaya mereka bisa lisensi secara eksklusif.
Iya, jadi sampai dicadangkan sampai JJUH 10. Iya. Nah, kalau misal terkait pendistribusian ke petani itu bagaimana Prof Oh, prosesnya? itu bukan tugas kita. Oke. Tugas kita itu hanya sampai menghasilkan benih tetua namanya. Benih Jadi tetua. ada benih sumber, benih tetua. Itu yang kita hasilkan. Benih tetua itu kita kirim ke mitra lisensi Iya. sesuai dengan permintaannya. Dan mereka yang melakukan produksi. Setelah produksi, mereka yang komersialkan. Jadi bukan kita yang komersialkan. Ya kita tinggal menunggu royaltinya. Ya dari itu. Jadi setelah itu nanti kita akan menarik royalti. Kalau non eksklusif itu 2,5% dari harga pokok penjualan. Kalau eksklusif itu 5% dari harga pokok penjualan. Baik, selanjutnya Prof kita akan tahu nih bagaimana respon masyarakat ketika pertama kali diperkenalkan dengan jagung-jago Unhas. Tapi sebelum itu Prof, Nah, kita jeda ya. pariwari berikut ini. Oke, Tetap di silakan. Unhas Speak Up. Oke. Halo pemirsa Unhas TV, kembali lagi di program Unhas Speak Up. Masih bersama saya Ara dan juga Prof Azrai di sini. Selanjutnya kita akan membahas bagaimana respon masyarakat atau petani untuk pertama kalinya dikenalkan dengan jagung-jago Unhas ini. Gimana Ya. Prof itu responnya? Ya, alhamdulillah respon petani sangat baik, positif. Dan animo petani yang sudah menanam mau menanam lagi. Dan bahkan mereka sudah mencari di mana benihnya bisa dibeli. Jadi artinya bahwa ini sudah lolos untuk komersial. Kemarin di Takalar kita jadikan saja sebagai sampel, tanam di pinggir-pinggir pengujian kami, dan setelah panen petaninya itu mereka tanya di mana bisa beli benihnya ini Pak. Nah memang itu yang menjadi masalah di kita karena produsen kita itu mitra kita sekarang ada 10 mitra lisensi kita. Oke. Ya, yang sedang memproduksi, tapi memang produksinya masih kecil, sehingga setiap sudah produksi sudah ada yang nawar, sudah ada yang beli. Ya. Jadi kita mulai dari skala besar di salah satu mitra kami di Jawa Timur. Jadi bukan di Sulawesi Selatan ya, produksinya Jawa Timur. saja. Di Jawa Timur itu sudah menanam 100 hektar lebih. Wow. Jadi untuk produksi benih. Jadi artinya bahwa mereka siap untuk memasarkan sekitar 200 ton benih JJH 02. Demikian pula yang JJH 01 sekarang di Sumatera Barat malah. Jadi bukan hanya di Sulawesi Selatan ya, bukan ini. Kita Sumatera Barat di Solok sana itu kita juga diproduksi benihnya dan dikomersialkan itu kerjasama dengan beberapa perusahaan. Saya juga sudah bertemu dengan Direktur Utama PT Sayang Sri dan Direktur Operasionalnya, dan mereka tertarik untuk melakukan produksi benih terutama untuk JH01 yang pabriknya akan dibangun di Sidrap. Sekarang sedang pembenahan dan kami sudah sepakat bahwa dimulai di Januari kita mulai starting dan kebutuhannya sangat besar. Jadi kemungkinan mereka itu menginginkan 1.000 tonan. Jadi luar biasa. Jadi coba bayangkan saja 1.000 ton kalau mereka jual 50.000, berapa itu penjualannya? Ya, Ternyata luar biasa sekali ya, Ya. penyambutan masyarakat, antusiasme yang tinggi tidak Ya. hanya di Sulawesi Selatan tapi Ya. di Jawa bahkan di Sumatera tadi yang Ya. disebutkan Ya. Prof. Nah daerah mana saja nih Prof di Indonesia yang sudah menanam jagung-jago Unhas ini? Ya, yang sudah menanam itu di Sulawesi Selatan ya, di beberapa lokasi Ya. itu sudah menanam dan responnya sangat positif. Demikian pula Sulawesi Utara, Pak Rektor sampai ke sana juga panen.
juga di Jawa Timur, Jawa Tengah, ya. Sekarang juga sudah permintaan ke Jawa Barat. Kemarin itu ada dari Danantara, yang perusahaan sekarang yang di merger itu mereka juga mau menanam di Jawa Barat. Kita sudah kirim juga benihnya 20 kilogram ke sana, termasuk juga di Sumatera Barat, ya, dan Sumatera Utara. Demikian pula di provinsi lain banyak yang minta. Lampung juga sudah minta, termasuk bupatinya. Jadi sudah tersebar nih Tersebar di seluruh Indonesia. Nah, bagaimana Prof melihat potensi jago Unhas ini untuk masuk ke industri hilir, Prof? Seperti Ya. misal pakan ternak, industri Ya. pakan atau bioenergi. Apakah sudah ada mitra nih, Prof, yang menunjukkan minatnya? Tentu otomatis karena jagung ini banyak digunakan sebagai pakan, ya, bahan baku pakan untuk gas. Nah, setiap hasil panen petani pasti dibeli oleh pabrik-pabrik pakan. Itu terhilirisasi dengan sendirinya. Kemudian kita melihat fenomena sekarang, yaitu banyak peternak yang untuk sapi perah itu menginginkan jagung yang biomasnya tinggi, dan mereka juga sudah banyak yang tertarik untuk mengembangkan jagung. Bahkan mereka minta untuk dibuatkan lagi. Ya, kami pemulia, ya, kalau ada kebutuhan pasti kami buatkan, ya. Jadi kita rakitkan lagi, jadi khusus untuk biomasnya. Kemudian saya juga sudah dihubungi oleh beberapa pabrik alkohol, karena mereka kewalahan saat ini 2 juta jagung yang awalnya selalu diimpor dari luar itu karena masalah padi tinggi itu saat ini dilarang, sehingga dia mencari alternatif siapa yang punya varietas itu. Kita Unhas punya. Jadi kita juga akan rakitkan varietas yang memang kandungan patinya tinggi. Malah yang pabrik whisky yang ada di Bali juga sudah hubungi saya. Ya, jadi itu banyak sekali kegunaan untuk jagung ini, baik untuk bahan pakan, untuk industri makanan, maupun untuk industri yang lainnya, termasuk kosmetik dan kesehatan. Ya, ternyata banyak sekali yang Banyak sekali, potensi ya, jagung Unhas ini Iya. dalam masuk industri hilir. Insya Allah. Nah, selanjutnya Prof, dalam proses implementasi di lapangan dengan siapa saja Unhas nih berkolaborasi, misalnya dengan pemerintah, kelompok tani atau mitra yang lainnya? Ya, kita tentu berkolaborasi dengan mitra dunia di industri yang pertama. Jadi kami punya mitra kerjasama di Solok, ya, Agricon namanya, PT Agricon. Dia juga mau produksi besar ini, tapi saya belum panen seed, jadi masih separuh dia produksi. Jadi baru menanam sekitar lebih 100 hektar, ya, untuk produksi benih. Kemudian kami punya mitra di Kediri, ya, di Kediri Jawa Timur. Punya juga mitra di Malang, ya, dan juga Sidoarjo. Mereka ini yang mau produksi juga besar-besaran. Sampai Jember pun kami punya mitra di sana yang mau produksinya. Saat ini juga di Sulawesi Utara kami punya 2 mitra di sana. Sulawesi Selatan sendiri mitra kami Hadin salah satunya, ya, PT Hadin. Kemudian di sini Sang Sri ingin membangun industri benih yang besar di Sulawesi Selatan. Insya Allah kita mulai running di bulan Januari. Kami sudah bertemu dengan pimpinannya, dan mereka akan bangkit kembali untuk menangani selain padi juga jagung. Terus tadi mitra di berbagai daerah. Kalau dari pemerintah sendiri, Prof? Pemerintah itu sudah ada juga, seperti Bantaeng, Pemkab Bantaeng, ya. Saya malah kita dibiayai dari Pemkab Bantaeng dalam rangka untuk pengembangan JJUH ini. Sudah taken MOU-nya kemarin karena mepet waktunya, sehingga saya minta di pending ke tahun depan. Ke Pemda yang lain kami malah di tempat jagung terluas di Sulawesi Utara itu Bolan Mongondo Utara. Ya, bupatinya juga kita sudah kontak, dan memang target kami ke depan itu bagaimana memberdayakan koperasi merah putih yang tersebar seluruh Indonesia supaya mereka bisa menyediakan benihnya untuk masyarakat di sekitarnya. Kalau kita ini bisa bermitra dengan mereka, ini dahsyat ini. Luar biasa. Sudah ada industri, pemerintah juga mendukung, ya, terus berinovasi, Prof. Nah,
Prof, setiap inovasi pasti memiliki ruang perbaikan. Nah, menurut Prof sejauh ini apa kekurangan JJUH ini bisa saja ke depan untuk diperbaiki supaya lebih baik lagi kualitasnya misalnya? Iya, dari kelemahannya Hmm, belum ada keluhan dari belum petani. ada, oke. Iya, belum ada keluhan dari petani. Jadi kami kan seorang pemuda itu harus selalu bertanya kepada Iya, petani. Apa sih preferensinya dari iya, petani? Ya selalu ada feedbacknya. Kalau misalnya ada kekurangan, tentu kami akan melakukan perbaikan dengan varietas-varietas yang ke depan sehingga nanti akan lebih baik dan semakin baik. Namun demikian memang kalau sempurna itu yang sempurna Allah Subhanahu wa taala. iya, Kita itu betul. tidak ada yang sempurna, pasti ada kekurangan, tetapi kita selalu berupaya bagaimana untuk memperbaiki kekurangan-kekurangan ini supaya jagung jago Unhas ini merajai Nusantara. Iya, Jadi ini kan juga membuat Unhas semakin dikenal bahwa iya Unhas betul. itu dijadikan imam untuk Masya jagung Allah. di Indonesia. Indonesia betul. Nah, Ya, belum ada keluhan dari petani, belum, masih belum, ya, berupaya belum. terus Mm, mendengarkan apa yang ya. akan terjadi di lapangan. Nah, menurut Prof, apa arah pengembangan teknologi Prof yang cocok untuk JJUH ini yang paling strategis untuk diterapkan di Indonesia saat ini? Arah pengembangannya itu Teknologi. eh, sebenarnya itu bukan di situ tempatnya, Hmm, karena yang perlu ini adalah bagaimana dukungan support Unhas oke. untuk memperluas diseminasinya. Diseminasi. Kalau saya pemuda sendiri yang melakukan diseminasi sendiri tentu tak mampu. Jadi perlu memang dukungan dari Unhas bagaimana untuk lebih masuk lagi ke daerah, ke tempat-tempat lain untuk membantu kami mempromosikannya. Karena memang di swasta itu, multinasional itu, biaya yang terbesar dalam industri benih itu adalah promosi. Oke. Iya, Ya. itu kita minta support Unhas. Alhamdulillah sekali Unhas sudah support kami lahan yang kami butuhkan, sudah, kemudian tempat ini sudah, dan termasuk juga kami ada Kedereka untuk memperbaiki fasilitas processing yang kami miliki. Kami bangun fasilitas processing 2 tahun kami masuk Kedereka, berjuang di sana karena kita itu mau masuk Kedereka juga harus berjuang ya, karena menghadapi evaluator meyakinkan Ya. mereka itu bukan hal yang mudah. Jadi kami sudah dibantu lebih 1 miliar itu untuk peralatan-peralatan di belakang, termasuk untuk membenahi lab-lab pengujian yang ada. Jadi kami tentu dukungan dari institusi itu sangat-sangat kita harapkan untuk pengembangan yang lebih depan, karena ini tidak hanya karena ada efek komersialnya, tetapi kan juga ini yang terpenting adalah bagaimana untuk meningkatkan reputasi dari universitas dengan adanya varietas yang dimiliki. Ya, ini Unhas kan pertama kalinya memiliki varietas hibrida Iya. setelah adanya JJUH. Sudah 60 tahun lebih berdiri Fakultas Pertanian, tetapi tidak ada ininya. Makasih. Ya, jadi tadi peran perguruan tinggi sangat penting ya. Gimana Iya, Prof melihat peran perguruan tinggi ini dalam inovasi pertanian, iya, khususnya dalam mendukung ketahanan pangan? iya. Bisa dijawab dulu sebagai closing statement, Oh, Prof, gimana masa depan jagung Unhas harapannya ke depan? iya. Kita berharap ya, ke depan itu Unhas eh, menjadi imam Imam. untuk riset-riset jagung di Indonesia. Yang kedua, Unhas itu mampu mensuplai minimal 10% benih yang jagung yang ada di Indonesia. Yang ketiga, Unhas semakin berdampak kepada masyarakat, memberikan keuntungan yang besar ke masyarakat, memberikan subsidi kepada masyarakat. Bayangkan, harga jagung di multinasional itu 100 sampai 150 ribu, bahkan lebih. Kalau Unhas hanya menjual 60 ribu, mitranya 60 ribu, 70 ribu, berapa besar subsidi Unhas diberikan kepada petani. Ya, itu salah satu yang diinginkan. Jadi kita berharap Unhas semakin berdampak ke depan.
Ya, terima kasih Prof. Azrai atas wawancara yang telah diberikan dan juga sudah speak up terkait jagung jago Unhas hari ini. Nah, pemirsa, dari obrolan kita hari ini bersama Prof. Azrai, kita melihat bahwa jagung jago Unhas ini bukan sekadar varietas baru, tapi bagaimana upaya untuk menjawab persoalan tantangan para petani di Indonesia. Dan tentunya semoga inovasi ini terus berkembang, semakin banyak diadopsi dan tentunya dapat mendorong ketahanan pangan dan juga kemandirian pangan di Indonesia. Terima kasih pemirsa sudah setia hingga akhir menyaksikan Unhas Speak Up hari ini, episode kali ini. Jangan lupa untuk terus saksikan Unhas Speak Up hanya di kanal Unhas TV. Saya Aminah Rahma Ahmad beserta seluruh kru yang bertugas pamit undur diri, dan selanjutnya jangan lupa saksikan Unhas Speak Up berikutnya akan membahas mengenai rencana redenominasi rupiah dari 1.000 menjadi 1 rupiah. Untuk itu saya Aminah Rahma Ahmad pamit undur diri dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.